Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Amira Yunia Rahmawati dan Rafika Yuslihanani akan membacakan makalah yang telah kami buat dengan tema konsep dasar pembelajaran tematik. Landasan filosofis pembelajaran tematik. Setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, progresivisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa-siswi. Yang kedua, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa-siswi sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau pembentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditafsir begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Yang ketiga, humanisme. Aliran humanisme melihat siswa dari segi yang pertama, keunikan atau kekhasannya, yang kedua potensinya, dan yang ketiga motivasi yang dimilikinya. Siswa selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu A. Layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. B. Pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat. C. Penyikapan yang unik terhadap siswa baik yang menyangkut faktor personal atau individual maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial atau kemasyarakatan. Sedangkan dilihat dari motivasi dan minat, siswa memiliki ciri tersendiri. Implikasi dari pandangan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, isi pembelajaran harus memiliki manfaat bagi siswa secara aktual. Yang kedua, dalam kegiatan belajarnya, siswa harus menyadari penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya. Yang ketiga, isi pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan siswa. Selanjutnya, B. Landasan yuridis pembelajaran tematik. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik pada anak usia dini. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Selanjutnya, C. Landasan psikologis pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik juga dilandasi oleh beberapa pandangan psikologis. Hal ini disebabkan bahwa proses pembelajaran itu sendiri berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam hal ini, yaitu siswa, pandangan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran tematik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Dengan kata lain, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari pembelajaran yang berarti bukan pengalaman orang lain atau guru yang ditransfer melalui berbagai bentuk media. Yang kedua, pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk menemukan pola dan hubungan tersebut dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, pada dasarnya siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, peran guru bukanlah satu-satunya pihak yang paling menentukan, tetapi lebih banyak bertindak sebagai tutwuri handayani. Yang keempat,
Keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh. Dan yang terakhir, yang kelima, landasan praktis juga diperlukan dalam pengembangan pembelajaran tematik, karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran tematik secara aplikatif di dalam kelas. Landasan psikologi bagi pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan siswa-siswi dan psikologi belajar. Psikologi pengembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan siswa-siswi. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa-siswi dan bagaimana pula mereka harus mempelajarinya. Melalui pembelajaran tematik ini diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik di sekolah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran lain. Terdapat 6 karakteristik pembelajaran tematik yang dijabarkan oleh Majid sebagai berikut. Pertama, berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik berperan sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Anak didik sebagai pelaku utama pendidikan. Semua arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasinya yang dibutuhkan anak didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan motivasinya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Anak didik diharapkan mengalami sendiri proses pembelajarannya dari persiapan, proses sampai produknya. Hal demikian hanya terjadi bila mana anak didik dihadapkan pada situasi yang nyata yang tidak adalah lingkungan anak didik sendiri. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi, maka pemisah antara berbagai mata pelajaran menjadi tidak jelas. Mata pelajaran disajikan dalam satu unit atau tema, dan dalam satu unit atau tema mengandung banyak mata pelajaran, dalam arti bahwa satu unit atau tema ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel, yakni guru fleksibel dalam mengaitkan bahan ajar dengan mata pembelajaran lain atau mengaitkan dengan kehidupan peserta didik. Pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain, atau menghubungkan antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain, bahkan menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan dan sebaliknya. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Pembelajaran tematik berangkat dari prinsip bahwa belajar itu harus melibatkan anak didik secara aktif dalam mengembangkan kreativitas anak didik, tetapi juga mencapai sasaran. Semua prinsip tersebut harus ditata dalam suasana yang menyenangkan, supaya anak tidak bisa bosan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.